Nicholas. Pada masa itu beliau telah membawa saya untuk berjumpa dengan jutawan kita, yaitu NCCM Andrew, untuk bercerita tentang satu konsep MRT. Sebenarnya ini sebenarnya ingin menolak, tetapi tidak tahu macam mana cara untuk menolak, sebab mereka ini bukan orang lain. Oke, dua-dua pun saya punya uncle. Oke, jadi tidak tahu di mana mau lari, so terpaksa terima pada masa itu. Jadi apa yang menarik perhatian saya pada masa itu adalah karena saya berpikir MLM ini selalu dia akan cerita tentang marketing plan, dan saya memang susah mau masuk sedikit kalau marketing plan, sebab dan saya berpendapat bahwa MLM ini memerlukan uang yang banyak, dan saya tidak duit. Masa itu saya adalah, walaupun saya seorang graduan, tetapi pada masa itu saya sedang bekerja sebagai direct selling, yaitu perniagaan dari rumah ke rumah. Oke, sebuah syarikat yang besar daripada luar negara masa itu. Jadi bila saya berjumpa, dia bercerita tentang satu konsep MRT sebenarnya telah mengubah saya pada masa itu, terasa hampir 100%. Kenapa? Sebab dia tidak cerita tentang marketing plan seperti yang saya ini. Sebenarnya pada masa itu 2004 saya rasa saya baru dalam umur dalam 20-an, dan saya memang ada masalah penyakit yang saya rasa daripada zaman sekolah lagi. Dari kecil saya adalah seorang pengidap asma yang kronik, dan saya juga pengidap gastrik, migraine, dan pada masa itu juga sebenarnya saya sudah berak berdarah, dan sembelit. So, bila dia bercerita tentang konsep MRT, yang betul-betul membuka minda saya adalah apabila dia bercerita tentang usus. Oke, bila cerita pasal usus nih, orang bilang, dia bagi tahu kalau sudah berak berdarah, ada luka itu akan jadi bernanah dan dia akan jadi kanker. Jadi di sana sebenarnya saya rasa benda itu saya hampir ke situ. Oke, saya sudah hampir ke situ. Jadi, tapi saya tidak bagi tahu dengan orang yang saya ada masalah kesehatan, tetapi saya telah meminta sendiri borang dan juga mengisi menjadi ahli pada Oktober 2004. Sekarang pun sudah Oktober. Saya rasa 2004 sudah 16-17 tahun saya dialkan. Alhamdulillah dalam masa sebulan, 2 bulan saya mengamalkan MRT produk, konsep MRT dengan sepenuhnya langkah 1, 2, dan 3. Dan saya telah sembuh, dan pada hari ini dengan usia 40-an, saya rasa saya lebih sehat pada usia berbanding usia saya 20-an masa itu. Dan alhamdulillah juga dengan produk Elken sebenarnya saya sangat jarang untuk ke klinik. Dan tahun ini sebenarnya saya ke klinik hanya untuk buat medical check up saja. Saya hanya buat medical check up saja, dan keputusan adalah semua masih tip-top. Syukur dengan produk. Jadi hari ini itu adalah sedikit pengenalan bagaimana saya bermula di Elken 2004, dan saya mencapai crown DCM saya pada 2010, mencapai tabung pelancongan, tabung kereta, dan sudah melancong ke beberapa buah negara. So itu adalah daripada Elken. Terima kasih kepada Elken karena peluang ini. Jadi kita teruskan dengan topik kita pada hari ini, yaitu EPA-DHA. Saya rasa semua sudah bersedia. Kalau kita buat tepukan semangat Elken, ada kata bunyi-bunyian gitu untuk kasih semangat sedikit. Nervous pula nih, nervous ada dari apa? Family dari Sarawak. Kita buat satu set tepukan semua Elken, boleh? Boleh ya. Are you ready? 1, 2, go. Yes. Thank you. Rindu sudah dengan tepukan. Saya harap tiada yang di sini yang lupa dengan tepukan Elken. Kalaupun kita jarang di dalam branch ataupun dalam meeting perjumpaan, kita sebenarnya sentiasa dalam meeting Elken juga. Jadi kita teruskan. Terus saya tidak tahu sudah macam mana mau kasih next. Macam mana sudah tahu mau kasih next? Alright. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada satu syarikat yang begitu luar biasa, di mana bagi saya syarikat ini adalah satu syarikat keajaiban dunia karena menyediakan kita produk yang begitu luar biasa, dan
Elken adalah daripada Malaysia, bukan daripada luar. Itu yang menjadi kebanggaan kepada kita. Dan sudah menjadi syarikat MLM nomor 1 di Malaysia dan juga top 50 di international. So, thank you kepada Elken yang tetap utuh bersama kita. Walaupun keadaan kita pandemik sudah hampir 2 tahun, tetapi kita tetap juga kukuh syarikat Elken, tepukan kepada syarikat Elken. Dan kita tahu hari ini Elken pun sentiasa upgrade, okay? Walaupun dalam keadaan pandemik kita telah berada satu pencapaian yang begitu luar biasa karena kita ada satu bangunan yang sangat baru, okay? Green building. So ini adalah satu kebanggaan kita sebagai Elkenian. Thank you Elken karena tetap utuh, okay? Memberi kita satu keyakinan bahwa syarikat ini adalah sebuah syarikat yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat kuat untuk kita semua berada di sini. Dan juga thank you kepada Upline, Upline ini yang membawa kami ke dunia Elken. Dia bawa kami, dia diam-diam, kami pun diam-diam, tidak tahu apa mau cakap. Walaupun sebenarnya beliau adalah orang yang rapat dengan keluarga, kami adalah orang bilang sangat rapat, tetapi apabila bercerita tentang ini, kami masing-masing diam, tidak tahu apa mau cakap, tapi karena kehebatan sistem pendidikan di Elken hari ini, sebenarnya beliau tidak pernah meninggalkan kami, dan thank you Upline karena sehingga ke hari ini sentiasa membimbing kami, support kami, monitor kami, tidak pernah tinggalkan kami. Thank you Upline CCM Morris Nicholas dan juga istri CCM Irene Gabriel. Dan juga kepada Bapak MRT kita, kalau di Sabah kita panggil dia Huguan Sio. Yaitu seorang pemimpin yang begitu luar biasa bagi kami di Elken. Dengan konsep MRT beliau ini sebenarnya telah membuka begitu ramai minda orang di luar sana yang beranggapan bahwa MLM ini adalah sesuatu yang buang masa saja. Tetapi karena beliau dengan konsep MRT beliau telah membuka begitu banyak minda dan juga orang yang berjaya dalam membawa orang lain untuk sehat dan juga berjaya. Thank you NCM Menru. Kita punya 7 Star LSM. Thank you Upline karena sentiasa bersama kami. Terima kasih juga dengan peluang pada pagi malam ini karena berpeluang untuk berkongsi dengan Anda semua. Juga terima kasih kepada Bapak Elken di Sabah yang membawa Elken di Sabah yaitu LSM 7 Star, PCM, Cengkok Meng dan juga istri. Tanpa beliau sebenarnya saya rasa Elken tidak akan dikenali di Sabah lah. Dan beliaulah sebenarnya yang membawa Elken ini sehinggalah ke hari ini beliau tidak pernah pun tidak pernah meninggalkan rangkaian di Sabah dan dia punya good news, dia punya aura itu yang membawa kita semua pada hari ini yang sentiasa bersemangat. Thank you Upline NCM Cengkok Meng dan juga kepada barisan Upline saya juga NCCM Cyber Seci, Cisintek, NCCM Cisintek, NCCM Lim Swili, tertinggal pula gambar dorang nih. Terima kasih karena mereka adalah semua idola-idola kami, sentiasa bersama kami sepanjang perjalanan kami di Elken sudah hampir 17 tahun. Thank you Upline. Dan juga kepada kita punya Vice President Mr. Sen, beliau adalah seorang yang sangat muda tetapi begitu berwawasan membawa kita semua pada hari ini, di mana di dalam keadaan pandemik pun sebenarnya semangat beliau ini dengan ide-ide beliau ini sebenarnya hari ini kita pun terus kukuh di Elken. Thank you kepada Vice President Mr. Sen Tan. Dan juga bagi saya ini adalah sangat penting. Mungkin orang baru pun mungkin ada yang tertanya-tanya kenapa kita nih selalu cerita tentang nih semangat angsa laut. Dan saya percaya pada malam ini kalau bukan karena semangat angsa laut kita tidak akan berkumpul. Berkumpul beramai-ramai di sini karena inilah semangat sebenarnya yang menguatkan kita pada hari ini. Sebagai satu keluarga Elken tidak ada bezanya. Walaupun mungkin kita adalah sideline tetapi kita berada di satu keluarga yang besar. So thank you kepada semua MMC yang sentiasa bersama kita. Thank you juga kepada Chief MMC kita DCM Jerry, karena beliau juga adalah seorang yang sangat-sangat memimpin tim di KK dan juga rangkaian di
di KK lah. Oke, thank you. Oke. Jadi hari ini kita bercerita, sebelum kita bercerita tentang EPA DHA ini, sebenarnya kita semua tahu tentang satu konsep, di mana konsep yang begitu sinonim dengan Elken. Kalau mereka memahami, sebenarnya inilah sebenarnya yang membuka minda orang kita, bahwa di Elken lah saya belajar melalui konsep ini 6 faktor yang menyebabkan kita sakit, dan juga bagaimana untuk kita mengembalikan kesehatan. Simple saja. Dia sangat simple. Macam mana kita, kenapa kita sakit, dan macam mana untuk mendapatkan kesehatan kita kembali. Dan dia bercerita adalah satu sains yang sangat saya rasa dia baru form 1 pun memang tahu ini, apa orang bilang kenapa kita sakit. Bermula daripada sel kita, daripada tisu kita, kemudian kepada organ kita, sistem, dan juga badan kita. Jadi MRT ini adalah Nobel Prize, hadiah Nobel, di mana kita beruntung sebab di Elken kita membawa konsep ini. Oke, dan sebenarnya konsep ini diajar di dua buah university terkemuka di Amerika Syarikat, yaitu University John Hopkins dan juga University apa sudah itu? Macam mana mau sebutnya? California Berkeley kah? Oke, dua university ini university ini mewajibkan mata pelajaran mereka adalah MRT. Maksudnya dokter yang keluar daripada dua buah university ini, mereka kena ada subjek MRT. Oke, jadi kita hari ini tidak perlu pergi di Amerika Syarikat untuk belajar. Karena di Elken kita diajar tentang, diberi kefahaman tentang molecular reform therapy. Oke, dan subjek ini sebenarnya kalau kita pergi university mungkin belum tentu kita paham. Tetapi kita bersyukur karena NCM Andrew telah membawa kita satu cara untuk memahaminya yang begitu mudah sehingga kita boleh membawa ke kampung-kampung. Oke, dan pengalaman saya sebenarnya apabila saya berkongsi tentang MRT di satu kampung yang sangat terpencil, yang masih lagi tidak ada jalan raya pun masih lagi belum aspal. Oke, belum ada current lagi pada masa itu, air pipe semua tidak ada. Dan sebenarnya kalau kita cerita MRT ini, kalau dalam cerita sains, saya rasa dong tidak paham. Tetapi apabila kita belajar cara untuk sangat mudah, sehingga hari ini walaupun mereka daripada orang kampung tidak ada sekolah, tetapi mereka masih mengamalkan MRT produk. Oke, so thank you kepada NCCM Andrew karena ini adalah satu bagi saya yang sangat-sangat berharga. Oke, suatu hari nanti saya harap anak saya akan pandai untuk kasih paham orang tentang MRT ini kepada orang di luar sana. Oke, jadi bila kita cerita MRT ini, dia bercerita kita tentang bagaimana untuk kita sehat. Oke, dan kenapa kita sakit itu saya percaya semua orang tahu. Pertama adalah pemakanan yang tidak betul. Oke, hari ini kita tengok. Saya berpikir kenapa hari ini orang budak-budak kadang-kadang kan dia masih muda tetapi dia ada masalah tekanan darah tinggi, dia ada kencing manis, macam-macam penyakit yang ada. Di Papar, siapa yang pernah pergi Papar, di kawasan Benoni sana, commercial center sana, kedai itu tumbuh macam cendawana, minuman, tea life, apalagi, sorry ya, tidak salah Beni kan kalau saya sebut nama tuh, tea life UT, apalagi ya, minuman ini sebenarnya kan dia sangat manis, dan saya rasakan benda-benda itu semua adalah trans fat. Tetapi ini adalah kegemaran budak-budak sekarang. Kalau anak buah saya datang pergi Papar, dia mesti akan bagi tahu mau tea life. Kan murah tahu, satu gelas mau 7-8 ringgit. Dan benda itu sangat manis. Jadi no wonder lah hari ini sebenarnya kalau kita lihat penyakit bermula daripada umur 10 tahun ke atas pun sudah ada. Oke, orang budak-budak dialisis pun ada umur 3-4 tahun pun sudah dialisis. Jadi pemakanan yang tidak betul. Dan sebenarnya ini adalah tugas kita untuk memperbetulkan ini. Jangan kita bawa yang di luar sana itu ke dalam rumah kita. Oke, so syukur karena MRT ini ada hadir dalam Elken, dalam keluarga kita, dan inilah yang kita akan praktikkan. Sebab kita tidak boleh halang orang berniaga di luar sana, kan? Dengan iklan dia. Oke, kedua adalah pencemaran udara. Dan kita tahu hari ini udara kita bukan macam dulu. Oke, macam-macam sudah yang orang buat. Segala pembalakan, segala bangunan telah dibuat, oke, jalan semua diturap, jadi pencemaran udara pun makin menjadi-jadi. Kemudian pencemaran air.
Oke, air dulu mungkin kita boleh minum terus daripada sungai, tapi hari ini tidak boleh. Oke, kita kena ada penepis air biopio RO di dalam rumah kita. Oke, kurang bersenam. Ini juga kurang bersenam. Kadang-kadang budak-budak sekarang dorang lebih banyak duduk. Oke, kalau anak saya yang umur 11 tahun itu saya memang tendang dia pergi keluar pergi main bola. Dan memang dulu saya nampak dia memang sangat berubah. Dia memang tidak sosial, dia tidak bergerak dan badan dia kan memang sangat tofufa. Jadi bila sekarang ini umur dia 11 tahun saya suruh dia pergi main bola, biarlah dia kaki dia tempang-tempang pun saya tidak peduli, yang penting dia keluar untuk keluar peluh. Oke, sebab sekarang ini kita tidak boleh bagi budak-budak tengok apa saja, gadget saja. Biarlah kita marah, kita rotan untuk kebaikan mereka juga. Oke, jadi kelima ialah tekanan. Tekanan ini sebenarnya dari dulu memang ada, tetapi semakin ketara pada kita semua di dalam masyarakat kita ini apabila bermulanya kita pandemik COVID-19 ini, di mana kita nampak orang sangat tertekan dengan keadaan ekonomi, dengan keadaan di rumah saja, tidak dapat pergi mana-mana saja, tidak dapat di mana-mana. So ini sebenarnya memberi tekanan yang lebih. Oke, dan juga gaya hidup yang tidak sehat lah. Oke, mungkin kita kadang-kadang lambat tidur, terlampau tengok TV, terlampau main game. Ini adalah keadaan sekarang lah, bila kita selalu di rumah, kita mencari apa yang kita boleh buat, so ini akan mengganggu gaya hidup kita lah. Jadi apabila kita 6 faktor ini sebenarnya mengganggu sel kita dan menyebabkan badan kita sakit secara keseluruhannya. Oke, dan hari ini kita diberi 4 cara untuk mengatasi masalah ini, yaitu yang pertama kita kena pemakanan yang seimbang. So bila kita cerita pemakanan seimbang, selalu orang akan berpikir bila kita makan dia mesti ada ikan, sayur, buah, ada sup, kan? Ya, jadi itu seimbang sudahlah. Bila orang kan sekarang orang selalu post status di WhatsApp, selalu saya nampak dia begitu hari ini punya lunch time ataupun dinner, so saya nampak di sana dia masak sup sayur, ada buah. Oke, jadi dia bagi tahu mungkin itu adalah seimbang bagi mereka lah. So kadang-kadang kita tidak paham apa maksud seimbang. So dalam kita langkah pertama ini, pertama sekali ada pemakanan yang seimbang ini sangat penting. Kenapa? Karena 80% badan kita adalah perlu alkali dan 20% lagi adalah acidic. Itu yang dinamakan kita mendapat pemakanan yang seimbang. So hari ini sebenarnya bukan senang untuk dapat di luar sana. Kenapa? Karena sayur yang kita makan belum tentu dia adalah organik. Kalau organik pun dia sangat mahal untuk kita dapat. Oke, kalau kita selalu ambil sayur di tanah tinggi, contohnya di Ranau, di Kundasang, kita tahu di sana ada orang melakukan penanaman yang sangat besar dan mereka menggunakan racun dan juga bajak yang sangat tinggi lah di sana. So, dan saya dipahamkan sayur di sana sebenarnya kalau di Brunei orang tidak kasih masuk lah karena dia tidak sehat. Oke, so hari ini pemakanan seimbang bukan senang untuk kita dapat, tapi kita bersyukur karena pertama kita ada L-Can spirulina yang mengandungi 60 nutrien yang memenuhi keperluan badan kita. Dan kedua kita ada vitamin C. Vitamin C yang terbaik pernah dihasilkan di Amerika Syarikat oleh Dr. Linus Pauling. So vitamin C kita adalah antara yang tahan lama dalam badan, tidak menyebabkan masalah gastrik ataupun masalah perut, dan yang paling penting sebenarnya dia akan memberikan kita lebih lama ketahanan sistem imun kita, dan yang ketiga adalah EPA DHA, yaitu ikan laut dalam. Kenapa kita ambil EPA DHA sebagai kita punya pemakanan seimbang? Karena kalau kita tengok di sini, kita ada sayur, sudah kita ada buah, kita ada ikan. Tetapi sayur, buah, dan ikan ini kita tahu dan yakin dia adalah antara yang terbaik yang pernah dihasilkan. So mari kita sama-sama kita lihat, sebelum kita pergi kepada EPA DHA ini, kadang-kadang ada orang berpikir adalah lemak ini adalah tidak baik. Orang takut lemak. Asal sebut lemak saja, lemak ini tidak bagus. So pengambilan lemak ini menyebabkan kegemukan. Memang lemak ini kesian juga, sebab lemak ini memang orang takut, tapi orang makan juga. Orang takut tapi orang makan juga. Jadi badan tidak memerlukan lemak. Itu sebenarnya
adalah semua yang benda yang orang bilang mitos. Kita kadang-kadang tidak paham, kita cuma bagi tahu ini semua adalah tidak baik. Mari kita sama-sama belajar dan memahami apa sebenarnya lemak yang baik untuk kita. Oke? Jadi lemak badan untuk perempuan 18% hingga 25% diperlukan. Oke, dan lemak untuk lelaki pula adalah 15% hingga 20%. Oke, so lemak ini sangat penting ya untuk kita karena dia boleh apa itu kita tengok di sini ya. Lemak ini dia ada 3 jenis. Lemak tepung, oke, seperti kita tengok di sana cheese, margarine ini banyak jual di luar sana. Oke, kadang-kadang dia bagi tahu non trans fat. Oke, tetapi dia adalah sebenarnya lemak tepung. Kedua, lemak mono tak tepung. Oke, yaitu omega 7 dan 9. Oke, boleh disintesiskan oleh badan manusia. Sumber dia adalah minyak zaitun dan juga minyak almond. Oke, ini pun ada dijual tetapi sebenarnya pun bukan senang untuk dapat dan harganya juga sangat mahal. Oke. Dan juga asid lemak perlu ini adalah lemak poli tak tepung. Ini yang dikenali sebagai omega 3 dan 6. Oke. Tidak boleh disintesiskan oleh badan manusia. Sumber adalah minyak ikan dan juga minyak flaxseed, minyak pumpkin. Oke. So ini adalah lemak asid lemak perlu, lemak poli tak tepung. Oke. So kita tengok. Oke, lemak tepung ini adalah lemak yang dihidrogenkan, lemak yang dipepejalkan seperti mentega dan es krim. Inilah kegemaran orang sekarang, mentega dan es krim. Terutamanya es krim lah, oke. Minyak dioksidakan dan dipanaskan oleh makanan bergoreng, oke. Hari ini semua makanan kita kadang-kadang setiap hari pun bergoreng. Kalau sup dong bilang nggak sedap, oke. So, lemak ini mengandungi partikel minyak yang berbahaya dan boleh menyebabkan penyakit jantung dan stroke. So, hari ini kita lihat pemakanan kita memang lebih kepada goreng-goreng. Lebih-lebih lagi kalau kita banyak habiskan masa kita di luar dan makan makanan di luar. Di mana kita tidak tahu di restoran itu sebab dorang memang akan guna minyak itu berulang kali. So, bila kita terlampau makan di luar, maka ini yang akan terjadi, dia akan kita akan dapat itu lemak tepung, di mana dia boleh menyebabkan penyakit jantung dan stroke. So hari ini kita tahu ramai orang-orang muda kadang-kadang tiba-tiba tidur pun boleh jalan. Oke, kadang-kadang pergi main badminton pun boleh jatuh. So ini kadang-kadang orang tidak paham. Oke. So asid lemak perlu tidak dapat dihasilkan oleh badan. Oke, perlu diambil daripada makanan kita. Oke. So, pengambilan lemak yang baik yang mencukupi membantu mencegah penyakit jantung, stroke, hyperlipidemia, dan penyakit lain yang memudaratkan. So, ini adalah sebenarnya yang sangat-sangat diperlukan oleh badan kita. Oke, tetapi badan kita tidak boleh menghasilkan. So, apa yang kita kena buat? Kita kena ambil daripada sumber, daripada luar, daripada pemakanan. Jadi kita lihat dengan orang Eskimo ini. Makanan orang Eskimo ialah dari sumber haiwan yang tinggi lemak dan protein. Tetapi mereka mempunyai kadar penyakit jantung yang rendah. Kenapa? Karena mereka banyak makan ikan dari laut dalam. Oke. Kita tahu kan orang Eskimo, dia punya kawasan itu diliputi dengan ais yang tebal. Oke. Tetapi di bawah ais yang tebal itu ada ikan-ikan mereka masih boleh berenang. Betulkah? Ikan dia masih boleh hidup. Kalau ikan di sini, saya rasa kalau kita buang memang dia keras terus tuh. Tapi kalau ikan-ikan di Eskimo, ikan dorang itu, dia punya ikan adalah ikan laut dalam dan mereka boleh berenang di bawah ais. Oke, jadi saya teringat satu cerita movie. Ada satu movie yang dia based on true story dan memang sangat best lah tengok tuh apa, sebab dia coba lari daripada dia adalah mangsa perang. So dia coba lari. So masa itu dia akan berhadapan dengan kawasan yang berais. Oke, dan pada masa itu dia punya kaki macam sangat-sangat sejuk, keras. Jadi dia nampak tuh ikan berenang di bawah ais itu, dia tangkap, dia belah tuh ikan dan dia letak kaki dia di dalam itu badan ikan itu. Oke, untuk memanaskan kaki dia. So, di sini kan sebenarnya saya tidak pasti kalau orang di luar sana paham atau tidak.
Sebab bila kita bercerita tentang minyak ikan ini, sebenarnya kenapa dia boleh menyingkirkan kolesterol dalam badan kita? Sebab kolesterol ini tidak boleh ditanggalkan ataupun disingkirkan kalau kita jogging. Kita kena ambil daripada sumber minyak ikan daripada air laut dalam, di mana dia rasa minyak itu sebenarnya memanaskan dan mencairkan kolesterol di dalam saluran darah kita itu. Jadi bila saya nampak itu movie kan, sebab dia mau survive daripada tuh apa dia dikejar oleh saya pernah lupa soal Rusia ke apa. So dia ambil ikan tuh dia letak di sana untuk dia survive. Kalau tidak memang dia akan mati. So bayangkanlah powernya ikan air laut dalam ini. Panas dia tuh, boleh memanaskan kaki orang yang sejuk yang sudah beku. Oke, itu sedikit cerita lah. Habis saya rasa saya paham kenapa dia pakai itu ikan. Jadi saya tahu kenapa EPA kita ini sangat boleh menyingkirkan kolesterol. Sebab dia panas. Oke, dia boleh menyingkirkan kolesterol, mencairkan kolesterol dalam saluran darah kita. Oke, jadi ikan laut dalam kaya dengan asid lemak perlu omega 3 yang terdiri daripada EPA. Oke, yaitu asid eicosapentaenoid dan juga DHA yaitu asid docosahexaenoid. Kedua-duanya merupakan lemak poli tak tepu yang diperlukan oleh badan kita. Tidak boleh tidak ada. Oke, tidak boleh tidak ada, lebih-lebih lagi pemakanan kita hari ini. So inilah sumber dia. Oke, sumber EPA DHA yang boleh Anda percayai. Karena saya rasa saya pun sudah makan ini sudah lebih daripada 10 tahun. Dulu kami pernah juga makan jenama yang lain. Oke, dia memang tidak sama. Pertama, kalau jenama di luar sana, coba simpan dalam es box. Kadang-kadang dia akan beku. Oke, itu menunjukkan dia punya sumber adalah tidak asli. Dan satu lagi kan, saya perhati kalau jenama daripada luar, kita bukan kuning jenama luar, kita cuma bandingkan saja. Oke, bila kita letak di luar, dia akan melekat. Dia sangat melekat di antara satu sama lain itu kapsul. Tetapi EPA DHA kita, biarpun keadaannya mungkin panas, mungkin saya pikir mungkin panas kawasan keadaan tuh bilikat, jadi itulah dia macam dia akan melekat-lekat. Tetapi EPA DHA memang sangat luar biasa. Biarpun dalam keadaan cuaca yang panas, dia tidak akan melekat-lekat. Dia tidak akan melekat di antara satu sama lain yang sampai susah mau ditanggalkan. Oke, jadi itu saya rasa kelebihan dia kita punya EPA DHA di sanalah berbanding yang di luar. Di luar memang banyak dan murah lagi. Oke, jadi satu softgel EPA DHA ini mengandungi 1000 mg minyak ikan tulin yang mempunyai 180 mg EPA dan 120 DHA. Oke, persamaan dengan 30 gram salmon mengandungi kandungan EPA DHA yang sama. Tetapi hati-hati karena 5 kali lebih banyak kolesterol dan 7 kali lebih banyak kalori. Oke, saya pernah makan ikan salmon. Kalau pergi ke restoran Jepun nih, ada nih kan sushi yang kecil-kecil dia letak tuh yang mentah. Oke, saya pernah mau try makan salmon yang ori, tapi bukan juga yang fresh lah, sebab dia memang dibekukan kan. Sebab tidak di papar nih macam tidak orang tangkap ikan salmon. Nggak tahu lah kalau di setiap pasti kalau di KK ada kan tidak yang jual salmon yang betul-betul fresh lah. Oke, jadi sebab setahu saya salmon ini daripada laut apalah Jepun kah ataupun di Norway. Oke, so 1 kilo dia punya harga pun mau 56 ringgit juga. Oke, so mungkin dia ada EPA DHA yang sama, tetapi dia lebih banyak kolesterol dan rasa dia pun kadang-kadang bukan semua orang suka. Oke, bukan orang semua suka rasa dia. Dia bilang sedap dimakan mentah-mentah. Makan dengan itu wasabi lagi sedap. Jadi saya rasa saya coba saja apa beza dia dan bukan senang juga mau makan dia mentah. Sebenarnya mungkin mentah lagi bagus. Jadi bila saya baca nih tentang 5 kali lebih banyak kolesterol, so bukan kita buang kolesterol pula makan mie salmon, so kita dapat pula kolesterol dan juga kalori lah di sana. Oke. Sekali-sekala kali boleh juga kalau memang minat makanlah. Jadi apa tugas EPA DHA ini? Pertama sekali adalah dia akan menurunkan lipid darah, terutamanya kolesterol dan juga trigliserida. Oke, meningkatkan penghasilan empedu, mengurangkan LDL, mengurangkan sintesis LDL dalam hati. Oke, so kita tahu LDL ini adalah
lemak yang tidak baik, dan HDL itu adalah lemak yang baik. Jadi kolesterol ini memang terbukti. Oke, karena mendiang ibu saya sebelum ini lama dia bergantung kepada obat hospital. Dan dia punya kolesterol tuh dia sangat tinggi, mencecah dia punya bacaan 30 ke atas. Saya tidak tahu, dia bagi tahu 300 begitulah, ratus-ratus. Saya pun tidak paham bacaan kolesterol ini. Jadi bila saya ada bagi dia makan EPA DHA, ada satu kali itu dia pergi review dengan dokter. Dokter tuh bagi tahu dengan dia bilang hari ini dalam sejarah selepas 10 tahun kolesterol ibu saya telah turun. Jadi masa itu kan dia terkejut sebab selama ini dia bergantung kepada obat, tidak pernah turun. Oke, dia tahu bila dia punya kolesterol akan naik sebab dia ini memang peminat makanan seperti nyucap, soto ini adalah dia punya favorite. Jadi bila saya bagi dia makan EPA DHA, dia balik daripada review dia bagi tahu, dokter tuh bagi tahu hari ini dalam sejarah kolesterol dia turun. So saya rasa ini EPA DHA sangat-sangat efektif untuk menurunkan kolesterol. Oke, meningkatkan penghasilan empedu. Saya rasa ini adalah ada kaitan dengan penghasilan batu dalam empedu. Pernah dengar kan? Macam rata-rata ramai orang kena nih batu empedu nih. So batu empedu ini adalah sebenarnya adalah minyak yang mengeras kolesterol. Kolesterol yang mengeras di dalam empedu. Oke, so sebenarnya bila kita penghasilan empedu tuh kurang, so dia akan meningkatkan kita punya LDL di sana. So dengan mengambil EPA DHA, kita percaya kita boleh mengelak daripada masalah batu empedu. Dan pernahkah kamu nampak orang yang kena operation buang itu batu empedu, dia punya bentuk tuh kan dia macam itu batu-batu berkilat-kilat. Oke, dia bukan macam batu karang dia macam berkilat-kilat, macam cantik dia punya batu. Oke, so itu adalah daripada kolesterol yang mengeras di dalam empedu kita. So kita boleh syorkan orang untuk mengambil EPA DHA ini untuk mengelakkan penghasilan batu di empedu. Oke, sebab memang ramai yang sudah kena nih, tidak kira umur. Oke, kedua adalah mengawal tekanan darah. Oke, ini adalah satu masalah yang saya hadapi juga. Oke, apabila kurang tidur, kadang-kadang bila kita susah mendapat tidur yang awal, kadang-kadang dia boleh menyebabkan tekanan darah kita meningkat juga. So ini saya amalkan untuk melembutkan orang bilang kasih turun kita punya tekanan darah, sebab setiap hari saya ataupun seminggu 2 kali atau 3 kali saya akan cek tekanan darah. Biasalah kan kalau umur sudah 40-an nih, orang bilang pramenopause ini semua akan seiring dengan kita. Jadi benda ini kadang-kadang kita kena kawal dan juga kita kena bersedia. So saya mengambil produk ini bersama dengan LD Venus karena saya percaya hormon wanita ini berubah-ubah. Hormon kita ini terlampau banyak untuk dikawal. Jadi apabila kita berada dalam pramenopause ini, saya rasa semua orang akan menghadapi, wanita akan menghadapi, yaitu pertama tekanan darah akan meningkat. Oke, cepat marah, cepat baran, cepat panas, badan rasa macam panas. So saya rasa EPA DHA ini boleh membantu dan kita minum dengan LD Venus. Oke, so dia boleh mengurangkan kepekatan darah, menyekat kekurangan elastin saluran darah. Oke, so elastin saluran darah ini juga sangat penting. Kenapa? Apabila darah kita ini tinggi, tekanan darah kita ini tinggi, so bila kita punya saluran darah itu dalam keadaan rapuh, tidak elastin, dia boleh pecah. So kalau dia pecah di kepala, mungkin dia akan jadi stroke. Kalau di jantung dia akan jadi serangan jantung. So dengan EPA DHA ini boleh menyekat kekurangan elastin saluran darah. Itu yang kita perlu sentiasa amalkanlah bersama dengan kita punya produk Life Extra, Alexian. Oke, mengurangkan kadar mendapat penyakit vaskular, menghalang pembentukan trombosis, mengurangkan density lipid darah dan melindungi jantung. Dan ini sangat penting untuk penjagaan jantung kita karena apabila kita ada masalah kolesterol menyumbat di saluran darah kita, kalau dia menyumbat di kawasan jantung kita, tekanan darah kita tinggi, so darah kita pun pada masa itu dalam keadaan yang pekat, so dia boleh akan menyebabkan jantung kita juga akan pecah, saluran darah ke jantung kita juga akan pecah dan boleh menyebabkan heart attack.
So EPA DHA ini sangat penting untuk kita guna setiap hari karena kita tidak tahu keadaan saluran darah kita. Oke? Dan kita tahu saluran darah kita ini bukan pendek. Oke, kalau dia bilang berapa kali lilitan, 2,5 kali lilitan dunia. So kalau kita selalu orang bilang di sana Sabindo ataupun sana di lintas pun kita bising jam. Bayangkan kalau dalam saluran darah kita yang begitu panjang, yang kita tidak nampak. So lebih baik kita mencegah. Oke, dan yang keempat ini sebenarnya adalah sangat penting juga, yaitu anti-cancer. Oke, so kalau kita tengok eksperimen di sini, kita tengok dia guna tikus, karsinogen dan juga minyak jagung, ya, minyak shisho. Kita nampak pula nih screen. Sebentar. Lalu kan kasih nih. Oke. Tikus karsinogen, oke, dan kematian kalau kita tengok di sini lari ini. Pindah nih, saya tidak nampak. Oke, kalau kita tengok di sini tikus karsinogen dan juga minyak ikan. Oke, diberi makan minyak ikan. So, pemerhatian di sini 25 mengidap kanker selepas 4 minggu, 12 mengidap kanker selepas 6 minggu. Oke, ini tikus ini eksperimen kepada tikus. Maksudnya tikus putih lah ini kan. Oke, so tikus diberi minyak jagung, diberi minyak shisho dengan karsinogen. Karsinogen ini adalah agen yang menyebabkan kanker. Oke, dan juga yang C ialah menggunakan minyak ikan. So, bila mereka lihat dia punya pemerhatian daripada eksperimen ini, 25 tikus itu pada yang E itu mengidap kanker selepas 4 minggu. Oke, untuk B pula, minyak shisho nih, saya pun tidak tahu apa minyak shisho nih, 12 mengidap kanker selepas 6 minggu. Berbanding dengan tikus yang diberi minyak ikan, hanya 7 yang mengidap kanker selepas 6 minggu. So, bermaksud minyak ikan ini adalah salah satu juga makanan untuk anti cancer. So dia boleh meningkatkan jumlah makrofage, menghalang pertumbuhan sel-sel kanker dan juga mengurangkan kadar kematian kanker. So hari ini kita boleh syorkan orang untuk kita punya rekan kongsi ataupun kita punya customer untuk mengambil EPA DHA ini sebagai anti cancer juga. Oke? Dan meningkatkan fungsi otak kita. Oke? So otak ini sebenarnya dia akan EPA DHA ini mengaktifkan enzim otak, membekalkan nutrien dan juga tenaga, mengawal penghantaran impuls saraf, dan seterusnya boleh mengaktifkan sel otak. Ini saya rasa semua orang dulu-dulu pun tahu. Itulah kenapa orang bilang makan minyak ikan, untuk kasih pintar, kan? Jadi tapi karena kalau dulu-dulu kita tidak paham, orang biasa kasih makan itu minyak hati ikan. So sebenarnya adalah lebih baik menggunakan minyak ikan itu sendiri, minyak daripada laut dalam. So dia sangat penting untuk mengaktifkan sel otak. Dan banyak testimoni daripada saya punya rekan kongsi, bila mereka beri anak mereka makan spirulina dengan EPA DHA ini, pembelajaran mereka lebih baik, penerimaan pembelajaran mereka juga lebih baik dan dorang punya marka peperiksaan dorang juga sangat baik, apabila mereka start guna minyak EPA DHA ini untuk diberi kepada anak-anak mereka. Jadi di sini sebenarnya kita kena keep a healthy body and shape mind, dia bilang dengan EPA DHA. Dan juga kita tahu Kington ini juga sangat penting untuk kita punya fungsi otak kita. Jadi asid lemak perlu untuk fungsi dan perkembangan otak. So ini sangat-sangat penting. Orang dulu-dulu pun memang sudah amal ini. Dan kalau orang mereka yang dulu-dulu mungkin yang dulu suka ambil yang makan ikan laut dalam, kita boleh nampak mungkin dia punya prestasi pelajaran mereka lebih baik lagi. Berbanding yang kurang mendapat pemakanan dari segi ikan ini. Menjaga penglihatan, meningkatkan reaksi rangsangan cahaya pada retina. Kalau kita sebelum wujudnya kita punya produk yang luar biasa untuk mata, yaitu kami Vizio.
Biasanya EPA DHA ini juga boleh membantu untuk meningkatkan masalah yang ada masalah mata lah, oke? Dan biasanya dulu bila saya permulaan karena saya pakai spek mata, jadi saya punya degree sudah mencecah 500. Bila saya makan EPA DHA, mata saya pandai macam berair, gatal sangat. Oke, saya rasa itu adalah kesan daripada penyembuhan apabila kita menggunakan ataupun kita memakan EPA DHA lah untuk mata kita. So, dia meningkatkan reaksi rangsangan cahaya pada retina, mengekalkan sensitivity gray matter mencapai penglihatan yang tajam. Ini terbukti, walaupun saya adalah seorang yang rabun, tetapi saya tidak ada masalah silau. Oke, saya tidak ada masalah silau, di mana mata saya tidak akan ada masalah kalau ternampak cahaya yang terang lah. So itu saya rasa adalah satu kebaikan, dan dengan Gami Visio lagi kita plus dengan Gami Visio memang dia akan membantu penglihatan kita akan lebih baik lah. Oke, boleh bagi anak-anak makan untuk jaga kesehatan mata. Oke, kebaikan lain memperbaiki masalah imun lupus. Oke, kalau ada yang tidak paham apa itu lupus, dia adalah satu masalah di mana imun sistem kita menyerang kita sendiri lah. Oke, so ini sebenarnya kalau kita tidak tangani dia, sebenarnya dia boleh menyebabkan kematian juga. Oke, masalah imun ini. So masalah imun ini kadang-kadang kita orang bilang kita mengharapkan antibodi kita untuk jaga kita, tetapi melalui bila kita kena masalah lupus, antibodi kita yang akan menyerang kita baliklah. So ini masalah memang jarang ada, tetapi memang ada. Oke. Dan kebanyakan yang saya jumpa, kebanyakan perempuan, kaum wanita yang ada nih masalah imun lah, masalah lupus ini. So kadang-kadang ada yang bergantung dengan obat dokter, tetapi kadang-kadang tidak boleh survive juga. Oke, so memperbaiki alahan dan keradangan, rheumatoid, arthritis, dan juga asma. Asma ini pun sangat bagus sebab saya adalah pengidap asma daripada kecil. Oke, memang selalu keluar masuk ward dan juga selalu pergi minta sama oksigen tuh di hospital kalau kena emergency. So bila saya amal masa itu kita belum ada Kingston lagi, saya memang amalkan MRT produk bersama dengan EPA DHA. Alhamdulillah saya rasa selama sekarang ini saya rasa lebih 20 tahun sudah lah, lebih 10 tahun sudah saya tidak ada asma lah, saya tidak diserang asma. Oke, syukur karena saya rasa produk ini sangat membantu saya untuk meningkatkan kembali kesehatan saya lah, dan mengurangkan migrain. Ini pun betul. Kalau kita sakit kepala, kalau dulu kita memang akan cari itu Panadol kan, paracetamol. Oke, dulu pun kami selalu ada. Saya tidak boleh makan Panadol sudah kalau migrain. Sebab saya punya migrain adalah tahap yang sangat-sangat kritikal. Saya tidak boleh makan Panadol. Kalau saya makan Panadol pun saya kena ambil mungkin 4 biji baru ada kurang sedikit lah. Jadi selalu saya ambil obat daripada klinik yang memang sangat kuat. So bila saya start di Elken, saya guna produk, bermula dengan cuci usus, kemudian amalkan MRT produk sehingga hari ini saya tidak pernah kena serang migrain lagi. Dan di rumah sekarang tidak ada sudah Panadol. Kalau sakit kepala kah, migrain kah, ataupun tiba-tiba sakit kepala, mungkin kadang-kadang kita mungkin ada macam kurang tidur, pandai keluar sakit kepala, biasanya saya akan makan minyak ikan saja. Itu EPA DHA. So kalau kawan ada yang memang ada migrain teruk, syorkan untuk makan EPA DHA. Memang sangat membantu. Sama juga dengan mereka yang ada masalah sunggugut. Selain daripada LV Venus, kita boleh syorkan juga EPA DHA. Sangat membantu untuk masalah sunggugut juga. Jangan makan tuh Panadol untuk sunggugut tuh ya. Jadi kesehatan secara menyeluruh dengan EPA DHA ini sebenarnya kita boleh dapat kesehatan yang menyeluruh. Kita dapat kesehatan jantung, kita dapat kesehatan sendi, kesehatan otak, dan kesehatan mata. Jadi tidak rugi untuk kita amalkan EPA DHA karena dia menyeluruh. So ini adalah yang kita mau selama ini. Orang bilang kalau sudah sakit, memang duit kita pakai banyak dan kita sengsara lagi dia punya sakit. Jadi apa salahnya kita amalkan cara yang lebih baik, lebih sehat untuk kekalkan kesehatan kita bermula daripada jantung, sendi, otak, kesehatan mata. So kalau kita tengok EPA DHA kita ini diambil dari ikan laut dalam, dari lautan Norway.
Oke, semula jadi, tulen dan selamat untuk dimakan. Oke, dan juga kaidah pengekstrakan yang standar tanpa mengandungi bahan karsinogen. So ini adalah apa orang bilang bukan kita ambil minyak ikan itu daripada laut yang kita tidak tahu di mana, tetapi daripada air laut dalam lautan Norway. Dan kita boleh Google bahwa lautan Norway ini adalah antara yang sangat bersih. Oke, dan kita dapat ikan dia adalah daripada semula jadi, tulen dan selamat. Oke, dan juga kita penghasilan EPA DHA ini adalah yang standar tanpa mengandungi bahan karsinogen. Selamat untuk dimakan. Kita tidak was-was. Kesehatan, ambil 1 hingga 3 soft gel setiap hari untuk dewasa. Oke, amalkan dia setiap hari. Karena ini adalah penting untuk ke semua kita punya organ, terutamanya jantung kita, saluran darah kita, mata kita. Oke, jadi EPA DHA ini perlu ada di rumah. Oke, jangan orang bilang kita berkira, karena kalau kita pikir kalau kita pemakanan kita pada hari ini yang betul-betul kita jaga, tidak makan yang berminyak-minyak, bergoreng-goreng, mungkin kita boleh escape lah orang bilang kan. Tapi kalau rasa-rasanya makanan kita hari ini masih juga mau pergi makan KFC, ambillah EPA DHA. Oke, sebab kita ini berada di apa orang bilang semua makanan di keliling kita, makanan pun sedap-sedap. Jadi minyak ikan apa beza dia? Oke, minyak ikan dan minyak hati ikan. Minyak hati ikan ini dari dulu kita pernah dengar juga. Mungkin siapa yang seumur dengan saya dulu pun pernah minum tuh squat immersion gitu. Saya sebut lagi jenama, tidak apa-apa kan. So, minyak ikan mengandungi asid lemak perlu, badan akan menukarkan kepada asid lemak yang lain apabila perlu. So, tidak perlu risau tentang pengumpulan toksin akibat pengambilan yang berlebihan. Maksudnya di sini, minyak ikan yang kita makan ini sebenarnya dikenali oleh badan kita. Apabila apa yang kita makan itu dikenali oleh badan kita, sistem badan kita akan menukarnya kepada asid yang lebih baik, yang perlu. Oke? So, hati-hati dengan ambil makanan yang lain di luar, minyak yang di luar. Kalau sistem badan kita tidak kenal dengan apa yang kita makan, sistem badan kita tidak akan buat apa-apa dan dia akan kumpul menjadi toksin dalam badan kita. So, hati-hati. So, kalau minyak hati ikan diambil dari hati ikan, mengandungi vitamin E dan D yang banyak. Dos besar boleh menyebabkan ketoksikan dan kesan sampingan. Contohnya kerusakan hati, peningkatan tekanan otak, dan juga kulit terkupas. Oke, so hati ikan ini sebenarnya kita tahu dia ada bila mereka di dalam dia akan menghasilkan mengandungi merkuri dalam hati ikan ini. So bila kita terlampau ambil hati ikan ini, dia boleh akan menyebabkan ketoksikan dalam badan kita, terutamanya hati kita. Kenapa hati? Sebab hati adalah organ tempat kita buang racun. So, bila kita terlampau ambil dos yang besar, hati akan tidak boleh buang sudah, so dia akan jadi rusak. So, berbanding dengan minyak ikan lah. So, hati-hati dengan pengambilan minyak ikan ini. Jadi, siapa memerlukan EPA DHA? Orang dewasa, sebarang usia yang berisiko menderita penyakit kardiovaskular. EPA DHA boleh membantu mengurangkan paras trigliserida yang tinggi yang mungkin berpotensi mengakibatkan CVD. Kanak-kanak pun boleh kita bagi awal untuk menumpukan perhatian yang lebih dan mempunyai prestasi akademik yang lebih baik di sekolah. Macam tadilah saya bagi tahu. Banyak yang saya punya rekan kongsi, bila mereka kasih makan dengan anak-anak, prestasi akademik mereka lebih baik. Dan warga emas juga. Oke? Karena tumpuan mental dan keupayaan kognitif sudah semakin kurang, so EPA DHA boleh membantu mereka yang mengalami degradasi mental. Dan apabila kita mengamalkan EPA DHA ini, dia boleh mengurangkan kita untuk kena masalah nyanyuk. Oke, insya Allah lah kita tidak akan menghadapi nyanyuk kalau kita mengambil EPA DHA dan juga MAT produk yang lain. Oke. Oke. So, EPA DHA ini adalah untuk menjaga kesehatan Anda lah. Oke, so pastikan kita ambil EPA DHA, yaitu minyak ikan yang terbaik, daripada Elton. So, kita ada testimoni sedikit di sini. Ini adalah
kami panggil dia abang lah ini, abang kami di Elken. Oke, lama sudah kenal dengan dia ini. Oke, sebelum Elken saya sudah kenal dengan dia. Oke, saya tidak tahu dia ada di sini atau tidak pada malam ini. So, Paul ini dia adalah seorang bekas penyakit stroke. Oke, dia datang ke Elken pun karena dia memang ada masalah kesehatan. Jadi bila dia kena stroke itu, beliau mengambil 20 biji Elken spirulina dan dia juga amal 2 EPA, 2 ekstasi setiap pagi dan malam. Oke, dan dia juga menambahkan Kington dan juga Alexiang lah. So, bulan keempat dia dibenarkan balik rumah selepas buat CT scan tiada pendarahan di otak. Oke, so dokter kata ini mungkin sembuh selepas tahun. Itu pun 50% saja dokter bagi jaminan. So, bulan kelima dokter sangat terkejut karena beliau berjalan tanpa menggunakan tongkat dan galak beliau ambil produk Elken berterusan. Oke, sudah 8 tahun, kini sudah 8 tahun dan sembuh hampir 85%. Beliau boleh bekerja semula, berjalan, memandu, terutamanya boleh memandu kendaraan berat. Beliau ini adalah seorang tutor sekolah memandu ya. Dia memang masa itu kami pun terkejut juga dia ada kena stroke, tetapi karena kepercayaan beliau dengan produk, beliau juga sembuh. Walaupun dokter bagi jaminan 1 tahun, dia bilang baru boleh sembuh, tapi dia bulan kelima dia sudah sembuh. Oke, thank you Elkena, karena memang ini sangat testimoni yang sangat luar biasa lah. Oke, dan ini juga kita punya rekan kongsi di Sabah juga, yaitu Richard Lonin. Dia ada gastrik, ini macam saya juga. Oke, allergic dan dia juga adalah pembawa hepatitis B. Dia mulai amal produk mati Elken, yaitu Elken spirulina, ekstasi, EPA dan laktos. Oke, dia gunani. Oke, konsep MRT langkah 1, langkah 2, langkah 3. Selepas beberapa bulan, tanpa disedari masalah gastrik sembuh. Oke, kemudian bagi masalah hepatitis, pembawa hepatitis B, setiap bulan dia jumpa dokter, dia amal ini MRT. Oke, kemudian dia kena review 3 bulan sekali, kemudian akhirnya setahun sekali. 2 tahun yang lalu keputusan darah semua normal dan hepatitis B sembuh tanpa sedar. Oke, ini saya teringat saya punya husband pun seorang hari itu dia pernah di apa juga diagnos juga sebagai hepatitis B. Oke, bila dia demam darah dia dipanggil dan darah dia ada hepatitis B. So kami telah amal produk masa itu dia memang mata kuning, kulit kuning. Oke. So bila kami guna ini produk, masa itu kami baru juga start di Elken. So bila dia pergi buat review ke hospital, sehingga hari ini dia tidak ada lagi masalah hepatitis B. So ini adalah satu testimoni memang sangat luar biasa lah. Jadi hepatitis B ini kita pun tidak boleh biarkan dia begitu saja, sebab karena dia akan menjadi lebih teruk lagi. Jadi boleh kongsi kepada mereka di luar sana yang ada hepatitis B. Oke, kemudian ini adalah Lo Peseng, 79 tahun, dia ada masalah anemia, tapi dia high blood pressure, 180. Oke, admitted hospital, brain tumor affected dia punya penglihatan. Oke, dia ambil Dr. Zeneji, Life Extra, kemudian dia ambil juga spirulina 5 tablet, EPA 2 kapsul 2 kali sehari, kemudian dia punya sekarang dia punya blood pressure dia 120/80, dia punya eyesight juga, yaitu penglihatan dia juga semakin pulih. Oke, so ini adalah antara dia lah. So ini adalah testimoni pengidap leukemia Adi ini daripada Sungai Miri Labuan. Oke, dia sejak 2 tahun dia memang ada masalah leukemia. Kemudian dia guna produk MRT, dia amal Elken spirulina 10 biji, EPA 2 biji, ekstasi, oke, amal ARO, IgSIG, dan hari ini beliau telah sembuh daripada masalah leukemia. So leukemia ini lebih dikenali sebagai kanker darah kalau saya tidak silap. Oke, so ini kita tengok di sini EPA-DHA juga boleh membantu kita untuk mengatasi masalah kanker. Ini kanker kolon. Pun amalkan juga. Oke, selain daripada konsep MRT, Elken spirulina 5 biji, diambil EPA-DHA 2 biji sehari. Oke, kemudian diambil IgSIG 2 biji karena dia sudah luka kan di luar. Oke, kemudian selepas 8 bulan sembuh, luka hanya sebesar 20% sahaja. So ini adalah testimoni yang sangat luar biasa lah. Jadi dalam set untuk ibu yang mengandung, kepada mereka ibu-ibu yang sedang mengandung, kita boleh amalkan pemakanan ini, yaitu EPA-DHA, Kington, oke, itu Kington,
kita boleh ambil 10 biji, Kington 2 ampuls, EPA DHA kita boleh ambil dalam sehari 2 biji sebelum makan, membantu pertumbuhan otak ibu dan bayi. Oke, dan kita percaya kalau ibu-ibu mengandung ini kadang-kadang hormon boleh terganggu, kadang-kadang boleh stres, oke, dan boleh mengganggu pertumbuhan bayi. So kita boleh syorkan mereka guna MRT produk dan juga termasuklah EPA DHA. Ini saya punya rekan kongsi ini. Oke, ini Mrs. kepada yang MC tadi. Oke, mereka sebenarnya selepas 3 tahun, tidak silap saya, 3 tahun, 4 tahun. 4 tahun berumah tangga baru mereka dikurniakan baby lah. Oke, dan sepanjang itu sebenarnya RSM Gen ini dia ada masalah haid yang tidak teratur. Oke, dia cuma haid setahun 1 kali saja. Oke, kadang-kadang setahun 2 kali. So ini memang dia dari bujang, dia memang ada masalah haid. Jadi apa yang diamalkan masa dia untuk mendapatkan zuriat, mereka suami istri mengamalkan MRT produk, beliau mengamalkan LD Venus, oke, suami juga. Kemudian selepas 3 tahun 4 tahun dia disahkan mengandung, oke, 3 tahun 4 tahun nanti kita tanya ke MC, dia lebih tahu, oke. So dia mengamalkan MRT produk semasa dia hamil. Oke, dia ambil termasuklah EPA DHA. Oke. Dan beliau tidak ada komplikasi kesehatan, tekanan darah sentiasa normal, bebas daripada masalah diabetes dan melahirkan baby yang sehat. Dan beliau juga berpantang dengan mengamalkan MRT produk termasuklah EPA DHA. So memang luar biasa MRT produk. Orang bilang sukar untuk mendapatkan anak pun kita boleh nampak ada testimoni yang memberikan zuriat kepada mereka. Oke, mungkin kepada orang baru yang tidak tahu, saya pun tidak sempat simpan gambar, nanti perkongsian saya akan datang. Saya pun sebenarnya selepas 10 tahun baru saya mendapatkan zuriat saya yang pertama. Oke, selepas amalkan MRT produk, oke, terutamanya LD Venus, Kington, dan juga MRT produk yang lain secara konsisten. Oke, dan selepas 2 bulan saya amalkan secara konsisten, saya telah hamil. Dan juga selepas 10 tahun itu barulah dalam umur dekat-dekat 40-an baru didapat baby lah. Dan masa berpantang juga saya amalkan MRT produk, dan walaupun masa itu saya melahirkan anak premature dan berpantang di hospital, tetapi dengan produk MRT memang sangat-sangat membantu. Oke, syukur saya kembali sehat dan juga tidak menghadapi stres ataupun orang bilang yang meroyan lah karena terpaksa berpantang di hospital, kurang berpantang lah. Oke, dan saya percaya dengan produk ini dan saya serahkan kepada MRT produk untuk jaga badan saya pada masa itu, dan memang sangat-sangat hebat lah. Oke, sangat-sangat boleh rasa pengalaman berpantang itu walaupun dalam keadaan berusia, badan itu kan tidak masuk angin, oke, tidak ada masalah sakit kepala walaupun kita nih terpaksa menjaga baby yang pramatang. Oke, so itu saja daripada saya. Jadi ini adalah yang selalu kami sebut-sebut. Oke, kenapa? Sebab saya rasa perkataan ini kadang-kadang kalau kita tidak cakap orang tidak sedar. Jadi saya ambil ini kata-kata daripada NCCM Andrew. Sebab setiap kali dia berkongsi, dia akan bagi ini sebagai penutup. Dia bagi tahu berapa mahal itu mahal kalau sudah sakit. Kalau sudah sakit, kadang-kadang rumah pun macam kita mau jual. Tanah pun kita mau jual. Oke? Jadi lebih murah sebenarnya mencegah daripada mengobati. Apabila kita sakit, satu dia mahal, satu lagi kita menanggung kesengsaraan kesakitan itu. Yang mungkin sampai bila-bila kita tidak akan boleh lupa. Dan juga boleh menyebabkan juga akan menyusahkan keluarga kita juga. Jadi saya rasa itu saja perkongsian daripada saya. Minta maaf kalau saya terlampau ambil masa yang panjang. Oke, apapun sebenarnya apa yang saya kongsikan itu yang lebih itu daripada Tuhan, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Oke, jumpa Anda semua di puncak kesehatan kejayaan Elken. Sekian dan terima kasih. Itu saja daripada saya. Kembali